Baik, selamat malam kepada Bapak Sunarwijaya selaku dosen pengampu mata kuliah Studi Kelayakan Bisnis, dan selamat malam kepada teman-teman kelas G. Di sini kami dari kelompok 7 akan mempresentasikan materi tentang aspek keuangan. Sebelumnya, izinkan saya memperkenalkan anggota kelompok. Yang pertama yaitu Nyoman P. Utari Chandra Dewi, absen 1 sebagai pembicara 1. Yang kedua yaitu Nikadek Santi Widari, absen 16 sebagai pembicara 2. Dan saya Nimade Sapnawati, absen 27 sebagai pembicara 3. Baik, untuk mempersingkat waktu, saya lanjutkan ke pembawa materi 1. Dipersilahkan. Baik. Terima kasih atas waktu yang telah diberikan. Saya lanjut ke materi. Sumber dan penggunaan dana. Aspek keuangan merupakan aspek yang digunakan untuk menilai keuangan perusahaan secara keseluruhan. Secara keseluruhan, penilaian dalam aspek keuangan meliputi hal-hal seperti yang pertama yaitu sumber-sumber dana yang akan diperoleh, yang kedua kebutuhan biaya investasi, yang ketiga estimasi pendapatan dan biaya investasi selama beberapa periode, termasuk jenis-jenis dan jumlah biaya yang dikeluarkan selama umur investasi. Lalu selanjutnya yaitu kriteria penilaian investasi. Next. Untuk mendanai suatu kegiatan investasi, maka biasanya diperlukan dana yang relatif cukup besar. Dilihat dari segi sumber asalnya, modal dibagi dua macam, yaitu yang pertama yaitu modal asing. Modal asing dapat diperoleh dari dunia perbankan, lembaga keuangan ventura, dan lembaga keuangan non-bank. Lalu yang kedua yaitu modal sendiri. Modal sendiri meliputi setoran dari pemegang saham, dari cadangan laba atau laba yang belum dibagi. Selanjutnya yaitu aliran kas atau cash flow. Laporan perubahan kas atau cash flow statement merupakan catatan keuangan yang isinya segala informasi pemasukan dan pengeluaran dalam satu periode. Adapun fungsi dari laporan arus kas adalah untuk mengevaluasi struktur keuangan atau likuiditas dan solvabilitas dan aktiva bersih perusahaan. Prinsip kehati-hatian perlu ditetapkan dalam menentukan tingkat likuiditas ini. Karena jika tingkat likuiditasnya tinggi, dapat saja disebabkan oleh tingkat perputaran kas yang rendah. Keuntungan perusahaan pun juga ikut rendah. Begitu pula sebaliknya. Jika tingkat likuiditas rendah atau jumlah kas sedikit, disebabkan misalnya oleh tingkat perputaran kas yang tinggi, maka pendapatan pun yang lebih besar menjadi tidak liquid jika terjadi kebutuhan dana secara mendadak. Baik, materi selanjutnya akan dibawakan oleh Baik, di sini saya akan melanjutkan materi yaitu tentang sumber-sumber penerimaan kas yaitu dapat berasal dari yang pertama itu ada hasil penjualan investasi jangka panjang, aktiva tetap, atau adanya penurunan aktiva tidak lancar yang diimbangi dengan penambahan kas. Yang kedua, adanya emisi saham maupun penambahan modal oleh pemilik dalam bentuk kas. Yang ketiga, ada pengeluaran surat tanda bukti utang, serta bertambahnya utang yang diimbangi dengan penerimaan kas. Dan yang terakhir, adanya penerimaan kas, itu misalnya karena ada sewa, bunga, ataupun dividen. Sedangkan pengeluaran kas juga dapat disebabkan oleh transaksi-transaksi, yaitu yang pertama ada pembelian saham atau obligasi dan aktiva tetap lainnya. Yang kedua ada penarikan kembali saham yang berada dan pengambilan kas perusahaan oleh pemilik perusahaan.
Dan yang ketiga ada pembayaran angsuran atau pelunasan utang.